Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya dan terus akan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Hari-hari ini sedang viral debat seru antara hambanya Pak Esra Soru bersama hambanya Pak Rudi Yohanes. Siapakah pemenangnya? Ada sebagian yang mengatakan bahwa, bahkan sebagian besar mengatakan Pak Esra pemenangnya. Namun menurut saya, dua-duanya menang dalam argumentasinya masing-masing. Argumentasi tentang Yudas masuk surga atau Yudas masuk neraka. Menurut Pak Rudi Yohanes, Yudas masuk neraka. Dan beliau punya argumentasi yang luar biasa. Sebaliknya Pak Esra Soru. Dan lebih jelasnya, mari sama-sama kita tonton videonya. Sekarang saya masuk. Kenapa saya berargumen Yudas masuk surga? Pertama, Yohanes 6 ayat 64. Ya kan? 65, 64 dibuat di situ. Yesus sudah mengetahui sejak semula. Jadi sebelum Yudas dipilih, Yesus sudah tahu. Artinya Yesuslah yang mengetahui ini semua. Maka Yesus di Yohanes 6 ayat 70 mengatakan memilih sendiri yang ke-12 orang ini. Nah, di Matius 10 ayat 1 dan 2 diangkatlah 12 rasul. Itu dinamakan rasul itu anak domba Allah. Ya kan? Rasul-rasulnya anak domba Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Maka Yohanes 6 dijelaskan Yesuslah semua kerangka berpikir daripada pengangkatan murid-murid ini. Ya kan? Yohanes 6 ayat 37 Yesus mengatakan tidak akan kubuang siapa yang datang kepadaku. Yohanes 6 ayat 65 dikatakan bahwa mereka itu Bapa yang memilih dan dikirim kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Jadi Yesus di ayat 37 mengatakan tidak akan kubuang. Setelah itu apa yang terjadi? Di situ mulai Yesus bicara tentang roti hidup. Nah, implementasi Yohanes 6 itu implementasinya kepada perjamuan Tuhan. Kalau Alkitab bilang ya perjamuan Tuhan. Kalau orang bilang perjamuan kudus ada juga. Mereka merayakan Paskah dulu, setelah itu melakukan perjamuan. Maka di Yohanes 13 Yesus mencuci kaki para murid. Artinya ada yang kotor, biar bersih. Keinginan Yesus murid-muridnya adalah bersih. Demikian kan? Maka diberilah mereka makan roti dan minum anggur. Nah, setelah mereka makan roti dan minum anggur, di Matius 26 ayat 29 Yesus mengatakan, nanti kita makan minum lagi di kerajaan sorga. Itu tanpa syarat loh. Tidak ada dibilang Yesus, kau harus percaya, kau harus begini, begono, tidak ada. Syaratnya cuma satu. Aku ingin makan minum dengan kalian. Yang 12 ini katanya. Dan setelah itu, kalau kita merujuk ke Yohanes 6 ayat berapa itu ya, 50 sampai 58 itu mengenai roti hidup ya, nanti dilihat aja karena nggak bisa ditampilkan oleh apanya itu ya. Kemarin kita kan udah mau ditampilkan katanya. Oke. Nanti dibaca. Di situ dikatakan bahwa siapa yang memakan roti, maka dia akan hidup. Siapa yang meminum darah, maka dia akan hidup. Tetapi di dalam perjamuan malam dikatakan tubuh. Daging dan tubuh itu berbeda. Itu bukan makna sesungguhnya loh. Saya tidak pernah mengatakan itu makan daging. Malah saya katakan orang Yahudi yang mengatakan itu. Ya kan? Nah, kenapa dikatakan di situ tubuh? Karena itu roti masih bulat. Ibaratnya masih utuh, belum dipecah. Maka dikatakan tubuh. Setelah itu dipecah-pecah. Nah, anak domba Allah ketika akan disembelih, orang Yahudi tidak pernah makan kepala. Tidak pernah makan pantat, ekor. Tidak pernah makan isi perut. Tidak pernah makan kuku, tetapi makan daging. Lemak pun dibuang. Ya kawan-kawan, itulah maknanya, maka dibilang makan daging. Artinya, mereka semua ini akan dibangkitkan pada hari akhir. Nah, sudah. Setelah itu, saya percepat. Ada berapa menit lagi, Pak? Berapa menit lagi? Halo, berapa menit lagi? Halo, 5 menit lagi. Berapa? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Jadi, setelah itu apa yang terjadi? Di Lukas 22 ayat 29 dan 30, Yesus mengatakan, aku menetapkan hak-hakmu di sorga. Kan demikian. Setelah itu apa? Akan duduk menghakimi 12 suku Israel.
Tidak ada yang bisa mencabut janji ini. Ya, dan di situ Yudas ada. Nanti bisa saya buktikan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Maka Yesus jadilah disalib. Setelah Yesus disalib, ditombak, maka tertumpahlah darah. Ketika perjamuan dikatakan darah ini adalah penebusan dosa. Mereka sudah minum, maka mereka ikut di dalam penebusan dosa. Dan merekalah orang pertama yang minum itu, tidak ada orang lain. Nah, keanehan kalau kita bertanya, minum darah itu dan roti itu tidak merujuk jalan keselamatan kalau tidak percaya. Siapa yang menentukan mereka percaya? Hanya Yesus. Yesus bukan orang bodoh, tetapi Tuhan. Kenapa Yesus mengajak orang ikut perjamuan? Karena Yesus tahu mereka ini, Yesus percaya murid-muridnya ini. Maka diikutkanlah di dalam perjamuan itu. Makan. Andai kata orang-orang ini betul 100% tidak percaya, Yesus akan mengusir. Salah satunya. Kan demikian. Nah, setelah itu di kayu salib Lukas 23 ayat 34, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya syaratnya yang tidak tahu mereka perbuat, jangan ke lain-lain arti. Tidak bertobat, tidak ini, tidak ada itu. Yang tidak ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Itu syaratnya, tidak ada yang lain, jangan ditambah-tambahi. Alkitab tidak ada mengatakan harus orang bertobat, harus orang ini, tidak ada. Nah, maka di dalamnya itu termasuklah Yudas yang tidak tahu. Ternyata Yudas ini adalah tumitnya keturunan perempuan itu. Tumitnya diremukkan. Ya. Nah, setelah itu apa? Kita melihat terakhir janji itu di sorga duduk di atas 12 tata di Wahyu 14 ayat 21. Di sana dikatakan bahwa nama murid-murid anak rasul-rasul anak domba Allah tertulis di setiap pintu 12 nama. Nah, jadi sudah ya 3. Semua yang saya bilang sudah jelas. Pertama, mereka karena makan roti dan minum darah. Yang kedua, sudah dijanjikan Yesus 2 kali. Sekali hanya untuk makan-makan. Yang kedua, untuk menjadi hakim. Yang ketiga, namanya tertulis di surga. Nama yang sudah tertulis di surga tidak bisa dibatalkan siapapun. Berapa menit lagi, Pak? Berapa menit lagi? 2 menit. Nah, 2 menit lagi. Oke. Nah, setelah itu, apakah ada? Tapi saya karena apa ini agak-agak grogi pertamanya, jadi masih kurang apa namanya itu kurang cantik lah, nantilah pas tanya jawab. Jadi setelah itu, ya kan? Orang mengatakan Matias menggantikan Yesus. Di ayat itu dikatakan Matias hanya menggantikan menjadi jawatan pelayanan, tidak duduk di atas tahta. Lantas siapa? Matias tidak pernah dipilih oleh Yesus. Lantas siapa? Yang dipilih Yesus adalah Paulus. Paulus pun tidak pernah berani mengakui dia ada duduk di atas tahta itu. Tidak pernah. Bahkan Paulus mengatakan, tubuh diserahkan kepada iblis agar rohnya bisa kita selamatkan. Ya kan? 1 Korintus 5 ayat 5 kalau nggak salah aku ya. Nah, dan Paulus pun mengatakan bahwa perjamuan malam itu sudah dimateraikan. Jadi mereka lah yang pertama minum ini. Jangan katakan tidak ada gunanya perjamuan. Gunanya perjamuan banyak. Tidak ada yang tidak ada gunanya. Kalau tidak ada, Yesus tidak akan melakukan itu. Perjamuan yang mereka lakukan beda dengan perjamuan orang Yahudi. Di ayat Yohanes 6 dikatakan, ayat 40 berapa ya? 51 41 itu ya. Dikatakan bahwa mereka yang nenek moyangmu makan mana, memang mana itu dari surga, tapi mereka mati. Tapi tubuhku ini atau dagingku ini tidak akan mati orang memakannya. Sudah memakan, sudah minum darah, apalagi artinya dia tidak mati. Selesai kan? Nah, oke. Lalu orang selamat tergantung dari dia makan perjamuan kudus atau makan roti minum anggur perjamuan kudus, ini jatuh pada kesesatan salvation by works. Selamat karena perbuatan baik, dan itu bertentangan dengan seluruh napas perjanjian baru bahwa orang selamat karena iman dan bukan karena perbuatan baik. Selain itu, kalau perjamuan kudus ini kan Yesus selalu berkata perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku, sehingga itu dalam bahasa asli itu dinyatakan dalam bentuk present. Sedangkan kalau kita melihat ya, saya menunjukkan kepada kita Yohanes pasal yang ke-6 itu.
Kalau kita melihat ini, ya, ini dalam teks Yunaninya, kata makan ini, misalnya di dalam Yohanes 6 ayat 50, kata makan ini, itu ada keterangan di bawah ini, A, V, A, S, A, itu perhatikan di situ, dia kasih keterangan itu aorist, subjunctif aktif. Aorist itu di dalam bahasa Yunani itu adalah bentuk masa lampau dan itu tidak berulang. Kalau present berulang. Kalau itu adalah perjamuan kudus, mengapa dia hanya mengatakan dalam bentuk past, bentuk aorist? Seharusnya kalau perjamuan kudus, dia bentuk present. Bahwa itu adalah aorist, itu menunjuk pada percaya, jadi makan roti dan minum darah itu adalah bahasa kiasan untuk kepercayaan. Sehingga siapa yang percaya, dia akan selamat. Bukan siapa yang ikut perjamuan kudus. Jadi ayat itu sama sekali tidak bicara perjamuan kudus. Saya berikan dua alasan. Bahwa kalau itu perjamuan kudus, kita jatuh pada salvation by works. Kalau itu perjamuan kudus, tolong jelaskan pada saya, kenapa ditulis dalam bentuk aorist dan bukan present. Itu aja. Wow, luar biasa. Luar biasa debatnya. Pak Rudi Yohanes begitu luar biasa. Beliau seperti gelandang serang. Seorang gelandang yang sedang bawa bola dari gawang dan langsung menabrak pertahanan lawan, menjebol gawang lawan. Luar biasa. Saya salut sama Pak Rudi. Luar biasa hambanya. Saya berpikir begini, seandainya saja kalau ada Yudas di Indonesia, pasti di mana ada Yudas, di situ ada Pak Rudi Yohanes. Kalau kita jalan-jalan di Monas, kita pasti ketemu mereka berdua. Kalau kita lagi santai di Monas pun, di Ancol, waktu kita berpapasan dengan Yudas, pasti di sampingnya ada Pak Rudi Yohanes. Kenapa? Cuma Pak Rudi Yohanes yang paling mengerti Yudas. Saya berpikir begini, Yudas mungkin berkata begini, aduh Pak Rudi Yohanes, cuma kamu yang mengerti perasaanku. Cuma kamu satu-satunya di dunia ini. Kenapa? Semua orang berpikir aku harus di neraka. Cuma kamu saja yang berpikir saya bahkan sedang berjuang dalam perdebatan bahwa aku harusnya masuk surga gitu loh. Puji Tuhan. Dan sebelumnya saya mewakili banyak orang percaya. Saya minta maaf sama Pak Rudi, karena banyak ada kata-kata umpatan, ada kata-kata yang menghakimi beliau. Padahal seharusnya kita pelajari dulu, kita harus tahu cara pandang beliau kemana. Beliau berbicara mengenai firman dan siapa yang berani ganggu itu. Saya rasa kita harus banyak uji, banyak dalami firman Tuhan sebelum kita banyak protes, bahkan menyalahkan Pak Rudi. Oke, ada poin-poin penting yang tadi Pak Rudi sudah bahas. Pertama tadi bahwa Pak Rudi bahas dari Matius pasal 26 ayat 29. Di situ firman Tuhan berkata begini, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Itu yang pertama. Yang itu juga jadi fokus yang disorot sama Pak Esra sebentar. Dan yang kedua, Pak Rudi Yohanes punya alasan bahwa kenapa si Yudas masuk surga. Yang kedua, dalam Lukas pasal 22 ayat 29 sampai 30, di situ firman Tuhan menyatakan tentang bagaimana Yudas juga masuk dalam bagian akan menghakimi bersama-sama dengan 12 murid yang lain. Dan menurut Pak Rudi Yohanes, tidak ada yang berani, itu janji Tuhan, dan tidak ada satupun yang berani sentuh janji itu, membatalkan itu, gak mungkin, gak ada yang bisa melakukan itu. Yang ketiga, dari Lukas pasal 23 ayat 34, di situ perkataan Yesus bahwa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ya menurut beliau Yudas diampuni
dan masuk surga gitu loh. Itu menurut Pak Rudi Yohanes, luar biasa. Nah, dan kita juga lihat tadi Pak Esra dalam mengemukakan pandangannya begitu luar biasa, dan Pak Esra menyangga itu dengan sangat baik sekali, dan saya menilai bahwa beliau begitu tenang, fokus banget sama poin, dan tajam terpercaya menurut saya. Haleluya. Nah, dan Pak Esra Soro dalam sanggahnya beliau katakan begini, beliau tidak setuju Yudas masuk surga karena keselamatan bukan karena perjamuan kudus atau makan tubuh dan darah tadi. Nah, tapi keselamatan itu terjadi karena percaya. Dua alasan beliau, yaitu yang pertama, beliau punya statement yang luar biasa. Pertama, kalau kita setuju karena perjamuan maka ada keselamatan, berarti kita sedang jatuh dalam pemahaman bahwa keselamatan terjadi karena perbuatan baik, bukan karena iman. Nah, sebab yang tadi ketika Matius pasal 26 ayat 29 disorot oleh Pak Rudi tadi, itu berbicara mengenai perjamuan, dan menurut Pak Rudi tadi bahwa itu tanpa syarat. Tuh. Namun demikian tanggapan dari Pak Esra Soro bahwa kalau kita setuju atau beliau setuju bahwa keselamatan terjadi oleh karena makan perjamuan kudus tadi, maka kita jatuh kepada keselamatan terjadi karena perbuatan, yaitu perjamuan kudus tadi. Puji Tuhan. Dan beliau punya pendekatan yang luar biasa. Yang kedua tadi bahwa secara khusus beliau sorot dari Yohanes pasal 6 ayat 50. Di situ menurut beliau bahwa kata makan di situ dia dalam bahasa Yunani dalam bentuk auris. Auris ini hanya berkata sekali saja, itu terjadi masa lampau. Sehingga menurut beliau, jika keselamatan terjadi karena perjamuan kudus, berarti itu nggak masuk. Artinya begini, menurut Pak Esra bahwa di dalam bentuk kata auris itu berbicara mengenai keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan dalam perjamuan kudus. Luar biasa. Mereka dua sama-sama orang yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan siapakah yang menang dalam hal itu? Kita juga bisa nonton sama-sama. Kita nonton videonya. Kita bisa nonton ulang juga. Bahwa di situ Pak Rudi sama sekali nggak kalah. Pak Esra juga. Walaupun beliau tekankan begitu luar biasa. Beliau juga menekankan dalam hal Kisah Rasul pasal 1. Ayat 24-5, di situ berkata bahwa mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Menurut Pak Esra, tempat yang wajar itu berbicara tentang neraka, dan ada juga firman yang lain yang beliau kutip. Antara peristiwa Lazarus, Bapak Abraham, dan seorang kaya itu. Kita sudah lihat di videonya. Dan ini luar biasa sekali. Bagi saya, mereka dua sama-sama menang. Kenapa? Secara profesionalisme, secara profesional dalam sebuah perdebatan, mereka dua sama-sama nggak kalah. Mereka dua sama-sama menang dalam menyampaikan argumentasinya. Puji Tuhan. Namun saya punya tanggapan, dan sudah pasti dalam video ini tanggapan sederhana saya bahwa tadi saya sudah katakan bahwa mereka dua sama-sama menang dalam hal argumentasi. Walaupun kita juga
kita masing-masing punya penilaian masing-masing. Dan beliau juga memberikan kesempatan untuk audiens untuk memberikan penilaian mana yang menang, mana yang kalah. Tapi saya punya satu tanggapan sederhana dalam menanggapi dua hal ini. Tentu saja bahwa saya tadi katakan bahwa siapakah pemenang dalam hal ini, dan tadi saya sudah jelaskan itu. Namun menurut saya ada dua hal ini, dua hal penting ini kita juga bisa perhatikan bersama. Yang pertama, dalam hal kita menentukan atau menafsirkan Yudas itu masuk surga atau masuk neraka, kita harus perhatikan dua hal ini. Pertama, kita harus menggunakan caranya Pak Rudi dengan percaya pada perkataan Tuhan. Ya, kalau Tuhan Yesus berkata langsung, siapa yang bisa merubah itu? Udah jelas, itu perkataan Tuhan Yesus. Beliau benar-benar berpegang teguh dengan perkataan Tuhan Yesus. Namun yang kedua, jangan lupa bahwa kita harus menggunakan pendekatan yang benar, eksegese yang benar. Sebab perjanjian baru ini dia bahasa penafsirannya itu dalam bahasa aslinya bahasa Yunani, sehingga kita ketika menafsirkan kita harus melakukan pendekatan sesuai bahasa aslinya. Supaya kita nggak asal comot sana comot sini, dan kita buat kesimpulan dan akhirnya kesimpulannya salah. Kita harus benar-benar perhatikan itu. Dan sudah pasti, sudah tentunya bahwa dalam perdebatan ini akhirnya dengan firman yang dipakai oleh Pak Rudi maupun Pak Ezra Soro sama-sama punya penafsiran yang masuk akal dan luar biasa. Sekalipun saya tahu bahwa kebanyakan dari kita mempercayai bahwa pendekatan yang dilakukan sama Pak Ezra itu lebih tepat, memenuhi standar eksegese. Tapi sudah pasti bahwa Pak Rudi juga punya perdebatan bahwa beliau juga sama. Menurut beliau pakai seperti itu sama juga gitu loh. Tapi kita sama-sama punya penilaian tentang hal itu. Dan saya memberikan kesimpulan terakhir dalam hal ini. Dan kita perhatikan baik-baik ini. Dan kesimpulan saya bertolak daripada apa yang Pak Ezra nyatakan. Di situ beliau berkata bahwa jangan sampai oleh karena seperti yang Pak Rudi sampaikan mengenai Yudas masuk surga, padahal dia bunuh diri gitu loh. Akhirnya orang-orang Kristen mereka berpendapat bahwa bunuh diri itu bisa masuk surga. Hati-hati di situ. Mari kita sama-sama nonton videonya ini. Ini luar biasa. Silakan. Khawatirkan. Kenapa? Bahwa ada salah tangkap dari orang bahwa kalau Yudas itu bisa masuk surga padahal dia bunuh diri, itu lalu akhirnya melegalkan orang yang tidak memahaminya lalu berpikir bahwa dengan bunuh diri mereka bisa masuk surga. Ya, nah itulah sebabnya saya mau menanggapi hal ini. Ya, luar biasa. Statement beliau luar biasa. Jadi kita orang percaya hati-hati dengan itu. Jangan karena Tuhan sedang bangkitkan. Saya tahu saya percaya Tuhan sedang bangkitkan Pak Rudi, Yohanes dalam hal ini supaya kita benar-benar dalami firman Tuhan. Dan beliau menyatakan bahwa Yudas masuk surga. Jangan sampai karena kondisi ini akhirnya kita ini membenarkan diri dan kita punya cara pandang berubah. Dulu udah bagus, jadi rusak. Akhirnya ada orang yang udah bunuh diri, kita pikir mereka kita bilang mereka masuk surga. Akhirnya orang-orang yang belum bunuh diri, mungkin mereka bisa rencana aku bunuh diri aja nggak apa-apa lah, masuk surga juga kok. Padahal Pak Rudi Yohanes dengan jelas berkata bahwa jika ada orang yang melakukan itu, udah pasti neraka, gitu loh. Saya beliau, ini konteks yang berbeda.
beliau sedang menyatakan dalam konteks berbeda bahwa karena Yesus sendiri yang pilih langsung, itu loh, itu konteksnya beliau. Nah, jadi kita hati-hati untuk itu. Dan dari debat ini sudah jelas bahwa tidak ada satu firman yang secara spesifik menyatakan Yudas itu masuk neraka atau sebaliknya masuk surga gitu. Nah, jadi kita jangan banyak buang-buang waktu untuk pusing buat segala macam dan membenarkan diri. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita harus bangkit menyembah Tuhan, cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya mau katakan begini bahwa udah jelas Alkitab tidak berbicara secara gamblang mengenai Yudas masuk surga atau Yudas masuk neraka. Betul. Nah. Tapi walaupun secara menyeluruh, maksudnya kaum mayoritas percaya bahwa Kisah Para Rasul 1 ayat 24-25 yang mengatakan bahwa mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Walaupun bagi sebagian besar, dan memang kepercayaan kita selama ini, kita percaya bahwa Yudas itu dengan firman ini, dia masuk neraka gitu loh. Walaupun seperti begitu. Nah, tapi nggak ada secara spesifik firman menyatakan demikian. Dan Parudi sudah membuktikan itu, puji Tuhan. Nah, luar biasa. Namun ada dua pesan saya untuk kita pada malam hari ini, bahwa Yudas sudah dinubuatkan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan. Sesuai dengan nubuatan Yesaya. Memang Yudas harus ada di situ. Itu loh. Yudas harus ada, bahkan dia mengambil bagian dalam porsi yang lumayan penting, sangat penting dalam karya penyelamatan itu. Itu loh. Sehingga begini loh, maksudnya saya begini, jangan kita itu sedikit-sedikit kita bilang iblis salah begini, Yudas begini. Ya semua itu harus terjadi karena Yudas memang dipilih sama Tuhan untuk mengambil bagian seperti ini. Jadi kita jangan banyak menghakimi. Terus ada tanggapan yang terlalu berlebihan. Ada yang mengatakan bahwa pengikut Pak Rudi pasti masuk neraka, dalam hal mereka yang percaya Yudas masuk surga, mereka masuk neraka. Ada yang sekasar itu. Saya waktu baca komen-komen, berhentilah melakukan hal seperti begitu. Kenapa? Sudah pasti bahwa Pak Rudi belum sampai ke surga. Jadi Pak Rudi nggak tahu di sana ada Yudas atau enggak gitu loh. Atau Pak Esra belum ke neraka juga gitu loh. Walaupun kita percaya Pak Esra pasti masuk surga, amin. Nah, tapi Pak Esra pun belum sampai di neraka sehingga bisa dipastikan bahwa Yudas ada di neraka. Nggak ada orang yang sampai di sana gitu loh. Nah, cuma pesan saya begini, bahwa kalau Yudas masuk surga, wah puji Tuhan, harusnya kita semua senang, amin. Bukan cuma Pak Rudi yang senang, kita semua pasti senang. Pak Esra juga pasti senang gitu loh. Tapi seandainya dia masuk neraka sesuai dengan apa yang dinyatakan firman yang dipercaya oleh banyak orang, yang sudah diwakili lewat Pak Esra, maka tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal itu. Yang pasti bahwa kalaupun Yudas masuk neraka, Allah kita tetap Allah adalah kasih. Kasihnya begitu luar biasa. Sehingga sekalipun dia tahu Yudas itu siapa, Yudas akan menjual dia. Bahkan Yudas akan mati bunuh diri. Dia udah tahu. Bukan hanya di masa perjanjian baru, di masa perjanjian awal penciptaan juga Tuhan sudah tahu itu gitu loh dalam Yesus. Tapi poin penting di sini bahwa
Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada Yudas. Amin. Silakan masuk. Maka Yudas makan bersama-sama dengan Yesus. Jalan bersama-sama. Ada mujizat-mujizat menyertai pelayan Yudas juga. Nah, tapi pilihan kehidupan kita sendiri menentukan. Harusnya Yudas sudah terkoreksi ketika beberapa momen penting Tuhan sudah menegur dia. Tapi semua kembali bahwa Yudas itu dia harus menjadi seperti tim sukses yang harus mensukseskan karya penyelamatan itu, sehingga dia harus sampai ke titik terakhir itu, nggak bisa dipotong di tengah jalan, nggak bisa. Ya. Jadi itu kesimpulan saya. Namun jangan coba-coba dan jangan membenarkan, jangan mencoba-coba karena Yudas kita pikir masuk surga, akhirnya apa namanya? Kita lakukan hal yang bodoh. Nah, dan saya percaya Yudas bukan teladan yang sangat baik, bahkan teladan yang buruk harusnya. Sekalipun dia masuk dalam skenario penyelamatan, dia punya andil dalam karya itu. Mau tidak mau kita harus akui itu. Nah, tapi kalau mau ikut teladan, sudah pasti pertama Kristus Yesus kita, amin. Dan kalau kita pikir Yesus telah sempurna, kita nggak bisa menyaingi Yesus. Ada Petrus. Menurut saya Petrus lumayan luar biasa. Kenapa? Dia melakukan kesalahan yang sama fatalnya Yudas jual Tuhan Yesus. Dia menyangka Tuhan Yesus. Nah, tapi yang luar biasa bahwa Petrus menyesal. Yudas juga menyesal. Namun Petrus bertobat. Bahkan melayani Yesus lebih lagi. Yudas, sekalipun kita punya argumentasi mengenai karya penyelamatan tadi, dia harus ada sampai selesai. Tapi kalau dia menyesal dan dia bertobat, berarti dia benar. Kenapa? Karena si Petrus dia tahu siapa Yesus. Amin. Ingat, saya nggak bilang bahwa si Yudas harusnya kalau dia bertobat dari tengah-tengah dia selamat, enggak. Dia harus sampai ke titik bunuh diri. Nah, tapi saya mau bilang bahwa Petrus ini teladan yang luar biasa. Kenapa? Dia menyesal, dia bertobat. Kenapa? Dia tahu siapa Yesus. Dia tahu Yesusnya siapa. Dia tahu bahwa Yesus itu mengampuni. Orang yang menyalibkan dia, tikam Yesus dengan di lambungnya, paku Yesus juga. Yesus mengampuni kok. Masa Yesus enggak mengampuni Petrus? Ini yang namanya pengenalan. Dan saya mau bilang sama kita semua pada malam hari ini, debatmu boleh hebat, tapi apakah engkau benar-benar mengenal Yesus? Pemahamanmu boleh luar biasa, engkau boleh jago debat di mana-mana, tapi pertanyaannya beginilah, apakah engkau mengenal Yesus? Itu loh. Sebab firman Tuhan berkata, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitanya, sehingga di dalamnya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Amin. Sehingga Petrus yang mengenal Yesus, yang mengampuni dia melayani Tuhan. Dan dia punya ending yang luar biasa. Bahwa ketika sampai kepada klimaks dari pelayanan dia mau disalib sama seperti Yesus. Tadi waktu mereka mereka bilang bahwa dia bagian dari Yesus, dia menyangka dia nggak kenal. Tapi hari ini berbeda. Saya percaya hari itu dia nangis. Walaupun firman nggak menulis ya, dia terharu dengan Yesus yang dia layani selama ini. Dan dia, kenapa? Dia mengingat bahwa dia pernah menyangkal. Dia terharu dan dia berkata, saya nggak layak. Ini kata-kata saya nggak layak untuk disalib seperti guruku, Tuhanku itu enggak. Dan dia berkata kepada mereka, salibkan saya dengan cara kebalik. Dan dia disalib terbalik. Demikian tanggapan dan kesimpulan daripada saya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah. Dan saya ending ini dengan saya mau katakan begini. Firman Tuhan juga berkata bahwa janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya.
bijaksana bisa debat sana, bisa debat sini. Dan janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Tapi barang siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah. Karena dia memahami dan mengenal Tuhan kita. Yang dikatakan sama Paulus tadi secara luar biasa. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya. Sehingga dalamnya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.